Bismillah. Baik, kawan semua. Kali ini saya ingin membahas tentang saham-saham downtrend yang potensial reversal. Atau dia sudah turun, tapi dia akan rebound kembali. Ada beberapa saham kita pahami dulu kondisinya. Yang pertama adalah ini IATA, ENC Energy. Kalau kita lihat di dalam candlestick, ini posisinya di bawah garis MA50, MA100, dan MA200. Ini adalah garis MA. Mengapa kita gunakan garis ini? Karena kita ingin melakukan swing trade. Jadi MA50 yang warna hijau, kuning adalah MA100, dan ungu MA200. Apa indikator garis MA itu? MA adalah moving average. Kalau dia 50, jadi dia menghitung rata-rata 50 hari perdagangan. Kalau 100, itu 100 hari perdagangan. Kalau 200, 200 hari perdagangan. Ini hanya untuk pemula. Nah, kalau kita lihat, harga dari IATA itu tertinggi pada 4 Januari 2023, harganya 158. Ya. Lalu harga terendahnya itu pada 63, 25 Mei 2023. Artinya apa? IATA ini pada posisi bearish dan sekarang sideways. Kalau kita lihat, ya, ini menunjukkan sideways. Nah, IATA. Untuk mengetahui IATA, kita tentu harus melihat data di custodian essay tentang saham. Coba kita lihat, ini data essay tentang IATA, PT MNC Energy Investment, TBK, Indonesia Transport and Infrastructure. Jadi kita lihat, listingnya itu tanggal 13 September 2006. Jadi kita lihat kepemilikannya, Scriplus-nya. Scriplus adalah saham, lembar saham yang bisa ditradingkan secara online. Ini ada hampir seluruh sahamnya ya, dalam bentuk Scriplus. 99,99%. Melihat ini 25 triliun lembar. Nah, kepemilikan lokalnya 68,08% dan asingnya 31,92%. Ini indikator apa? Bahwa saham ini tentu berada pada kuasa market maker lokal karena asing hanya memiliki 31,92%. Dan kalau kita lihat lagi posisi di chart pada posisi bearish. Inilah kondisi saham IATA. Nah, saham ini ya, layak saya kira kita masukkan di watchlist untuk kita nantikan momentum reversal. Sekarang dia pada tahap konsolidasi, apakah kuasa makernya akan menggerakkannya atau membawanya turun kembali. Tapi tidak mungkin saham ini akan berakhir di 50 kalau kita melihat ada kepemilikan asing yang cukup besar pada saat itu, yaitu sebesar 31,92%. Nah, itu saham pertama, saham bearish yang potensial. Nah, saham yang kedua, kita lihat juga saham-saham yang pada posisi di bawah. Bagaimana kita mencarinya yang bearish? Sederhana saja, kita cari saham-saham yang di bawah garis MA 50. Nah, saham kedua yang bearish adalah MDKA. MDKA adalah saham yang juga pada posisi bearish di bawah garis mulai dari ini ya 12 Desember 2022.
Kita lihat di bawah garis MA 50, MA 100, dan MA 200. Kuning, hijau, kuning, ungu. 50, 100, 200. Nah, kita lihat harga tertinggi MDKA adalah 4.950 dan harga terendahnya 2.850. Nah, sekarang di sini posisinya di 3.000-an. Nah, kalau kita lihat ya, posisinya tentu kita harus cek lagi di say bagaimana kondisi saham MDK. Kita lihat dulu berapa kepemilikan asing di saham MDK. Mari kita cek di data KSEI. Ini data KSEI, kita ketik saja MDKA. Ini kustodian yang resmi mencatat setiap transaksi di Bursa Efek. Nah, kalau kita lihat, inilah MDKA, Merek Cooper Gold Tbk, yang listing pada 19 Juni 2015. Lalu kalau kita lihat script loss-nya ini tercatat 16 Juni terakhir 95,96 script loss. Artinya hampir seluruh perusahaan ini sahamnya diperdagangkan dalam bentuk lembar script loss atau 23 triliun. Dan kepemilikan lokal persentasenya 60,20, asingnya 35,76. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa saham ini ada pada kuasa tetap investor lokal karena asing hanya memiliki saham sebesar 35,76. Nah, kita lihat pada chart MDKA juga pada posisi bearish. Nah, itulah dua saham yang saya kira menarik untuk kita masukkannya di dalam watchlist untuk kita nantikan momentum reversalnya, apakah dia akan rebound, apakah dia akan lanjut turun. Tentu itu bukan kita yang menentukan atau chart ini yang menentukan. Yang menentukan adalah kuasa market maker. Tapi kita perlu lihat bahwa asing cukup besar, sekitar di atas 30%. Dan tentu ini tidak akan pernah berakhir pada 50. Tentu akan rugi secara investor. Nah, itulah kedua saham bearish yang saya kira relevan untuk kita pantau di dalam watchlist pergerakannya. Terima kasih. Anda bisa memberikan komentar atau kira-kira saham apa yang perlu kita bahas berikutnya. Terima kasih.